Jadi banyak kata serapan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab itu yang penggunaannya berbeda. Ada salah seorang doktor dari Universitas Imam Muhammad V Maroko, dia membuat disertasi doktornya kata-kata dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Nah, jadi salah satu contohnya adalah syair. Syair sebetulnya bukan yang dibaca, yang dibaca itu syair. Makanya dalam Quran disebut wa ma 'allamnahu syi'ra. Tidaklah kami ajarkan kepada Muhammad SAW itu syair. Orang yang membaca itu baru syair. Satu orang. Kalau banyak syu'ara, maka asy-syu'ara orang-orang yang bersair. Asy-syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Penyair-penyair yang dibengkokkan, yang diselewengkan, yang dipesongkan. Karena mereka memperturutkan hawa nafsu, lalu kemudian memainkan kata-kata, mempermainkan hati orang. Maka kemudian ketika Islam datang, maka Nabi SAW sebetulnya sama juga dalam hal apapun, bisnis, dagang misalnya. Sebelum itu mereka curang, riba. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW meluruskan ini. Maka akhirnya yang tidak baik menjadi baik. Begitu juga dengan syair. Maka datanglah sahabat Nabi memuji-muji Nabi, membacakan syair-syair. Nabi diam, sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Maka Nabi diam dan tersenyum itu mengandung mana? Hukumnya mubah. Maka datanglah ulama-ulama menyusun syair-syair yang begitu indah. Abtadi'ul imla abismidzatil aliyah mustadirra faydhal barakati ala ma ana lahu wa aula. Yang kita sebut, kita kenal dengan nama istilah syair Al-Barzanji. Itu adalah kumpulan syair-syair yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Nama kampungnya Barzanjah di Irak. Lalu kemudian ayahnya pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah itu dia menuntut ilmu, menjadi orang yang alim. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani diangkat dia menjadi mufti, ahli fatwa, pemimpinnya para ulama di Yaman. Menjelang akhir usianya mereka menulis syair-syair. Sampailah ke negeri Melayu populer syair Al-Barzanji. Kemudian ada pula syair yang disebut dengan syair ditulis oleh Imam Al-Busiri. Nama kampungnya di Alexandria, Iskandaria, Mesir, 200 km dari Kairo. Dia tulis syair-syair begitu indah. Waktu itu tangannya lumpuh. Tangannya lumpuh, tidak bisa. Satu-satunya perbuatan yang bisa dia lakukan hanyalah menulis sambil tertatih-tatih. Akhirnya jadi. Lalu kemudian ketika syair ini tidak tahu mau dikasih judul apa, sampai akhirnya dia antara tertidur, dia melihat datang sesosok. Kalau dia baca kisah dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, sosok yang datang itu adalah Sayyidina Maulana Muhammad SAW yang memakaikan kain jubah kepada dia. Kain jubah itu disebut dengan burdah. Maka disebutlah syair pujian, itu disebut syair burdah. Imam Al-Busiri. Bagaimana tampilkan syair burdah dan kuancing sini dengan masuk seperti ini? Masya Allah. Puji. Dan lagi juga ada namanya syair burdah yang disebut pada burdah. Dia burdah. Baju yang apa? Baju besar itu. Kain orang Arab ini jubahnya seperti pakaian para habaib, Habib Umar bin Habib Salim Syabiri. Di dalam ini jubah putih, kemudian ada jubah di luar biasanya warna hitam, warna gelap. Yang di luar ini disebut dengan burdah. Nah itu dipakai Nabi SAW itu burdah. Burdatul khadra, burdah berwarna hijau. Nah, maka disebutlah syair itu karena waktu dia tidur dipasangkan Nabi disebut dengan syair burdah. Dan ketika Nabi sudah memasangkan itu, dia terbangun dan dia dalam keadaan sembuh sehat walafiat berkat pujian. Maka berlomba-lomba lah para ulama menulis syair. Ada syair Syimtud Durar. Kemudian yang terakhir masih hidup orangnya Habib Umar di Madinah menulis syair Abdiyaul Lame. Nah ini kurang di tempat kita kurang populer. Penyair-penyair membuat puji-pujian untuk Nabi Muhammad SAW, maka bisa dibuat musabaqah maulid Nabi, lomba syair. Ini ide yang bagus tentang itu tidak soal. Jadi Ustaz Somad ini bicara soal syair itu sudah luar biasa. Apalagi bicara soal yang berhubungan langsung. Gini Ustaz, ada satu pandangan orang bahwa dia bilang kalau misalnya Nabi Musa itu melawan penyihir, sementara kalau Rasulullah SAW itu melawan penyair. Jadi artinya
ada batas-batas yang harus diperhatikan oleh seorang penyair yang kita kalau kita sebut sebagai satu wawasan etika. Kira-kira Ustaz, apa kira-kira yang bisa menjadi dalil untuk kita membatasi sesuatu syair dalam pandangan Islam?